Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan coba membahas kembali mengenai policy learning ya, kemarin value learning. Jadi ini masih berkaitan karena perhitungan policy learning itu juga ada rumus dari si value function itu sendiri atau value learning. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam apa namanya ya, pseudocode ya, langsung nggak usah kepanjangan teori nanti bingung. Jadi nanti kita ke contoh langsung. Nah, jadi policy iteration itu seperti ini. Kalau teman-teman sudah melihat video yang kemarin, ada suatu case bahwa ada suatu agent atau orang yang ingin melewati benteng Takeshi atau labirin, nah, kan ada titik start kan, dan dia harus menuju ke titik finishnya, harus escape. Nah, tapi kadang-kala ada fake escape. Jadi ketika ada di Benteng Takeshi film di dulu ya, film game show Jepang, itu ada kalau keluar itu pintunya masuk ke air. Jadi itu kan bukan jalan yang sebenarnya ya. Jadi harusnya kalau kita mau ke correct way, jadi kita buka pintu itu itu tanah ya. Jadi kita bisa jalan lurus ke next stage gitu. Nah, jadi ada nanti plus satu itu adalah door atau pintu yang benar, dan juga ada min satu itu pintu yang salah yang seharusnya tidak dimasuki. Nah, itu finishnya. Nah, kalau di policy iteration itu kita udah define. Misalkan kita ada 4 kotak. Jadi ada kotak satu kiri atas, kemudian ada kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Ada 4 kotak. Kemudian misalkan di kotak yang kanan atas itu jalan yang benar gitu kan ya, pintu keluar yang benar. Kemudian yang kanan bawah itu adalah pintu yang salah gitu kan. Nah, jadi sedangkan yang pintu kiri, nah itu yang maupun atas ataupun bawah, itu kedua-duanya adalah uh, hanya jalan biasa, bukan pintu keluar, misalkan. Nah, misalkan kita start dari yang kiri atas. Nah, jadi kan kita harusnya langsung jalan aja ya ke kanan atas kan. Nah, kalau kalian bingung nanti kita lihat biar ada gambarannya. Saya sudah sediakan nanti di slide berikutnya. Jadi intinya adalah policy iteration itu kita sudah ada keyakinan bahwa kita itu mau jalan ke kanan, jalan ke atas, jalan ke bawah, atau jalan ke kiri. Kayak gitu sih. Nah, nanti misalkan kita bertekad ya, oh kita mau jalan ke kanan terus gitu. Nah, nanti tebakan itu kan bisa jadi salah ya. Nah, pada iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga, dan seterusnya nanti akan diperbaiki. Sehingga kita lama-lama tahu, oh jalan yang benar itu lewat sini. Kayak kita mau ke Jakarta, kadang kita dari Surabaya salah-salah dulu. Nah, tapi kalau lama-kelamaan kita udah terbiasa, kita tahu harus lewat jalan tol yang mana, jalan biasa yang mana. Kayak gitu. Itu policy iteration. Nah, jadi policy iteration itu dia ada 2 jenis ya. Bukan 2 jenis, 2 tahap. Yang pertama itu adalah policy evaluation, kemudian yang kedua adalah policy improvement. Jadi kita policy evaluation itu ya kayak inilah menimbang lagi ya, menghitung apakah sebenarnya jalan yang kita lewati itu udah optimal. Karena kadang-kala kita dari Surabaya ke Jakarta bisa nih sampai, tapi jalannya muter-muter lewat Jogja dulu dan sebagainya itu kan nggak efektif. Nah, jadi kita harus mencari jalan yang lebih efektif. Makanya kita evaluasi perjalanan kita yang kemarin. Kemudian policy improvement itu ya berarti uh, kita udah tahu, oh kita itu salah nih di evaluasi. Kita ada nih jalan yang lebih efektif. Nah, makanya di improvement itu kita tentukan kalau besok-besok mau ke Jakarta harus lewat sini, jalan yang lebih cepat, lebih pangkas gitu sih. Nah, kapan policy iteration itu berhenti? Ya ketika sudah tidak ada lagi jalan yang lebih efektif daripada jalan yang kita tempuh sekarang. Kayak gitu. Nah, ini contohnya yang saya bilang tadi ada 4 apa ya kotak ya. Nah, jadi ada ini V0 itu value iteration pada apa namanya iterasi ke 0. Kemudian di sini itu 1, 2, 1, 2 ini hanya indeks dari suatu state. Jadi ini adalah letak V11, ini V12 atau misalkan state ya berarti ini S11, S12, S21 dan S22. Jadi misalkan kita masuk nih, nah masuk ke S11. Nah, kalau kita mau keluar kita kan harus ke arah kanan kan. Nah, tapi kan kadang-kala karena kita nggak tahu sebenarnya arah kanan itu jalan yang benar karena ini kita pertama kali ke Surabaya atau misalkan agent itu baru pertama kali masuk ke labirin itu, jadi kita nggak tahu nih nilai plus satu dan min satu ini. Jadi ini misalkan titik start, nah ini keduanya titik finish. Jadi kalau kita finishnya lihat sini berarti kita nyembung ke air atau salah. Kalau kita ke sini berarti jalan yang oke benar kita bisa lewati. Kayak gitu. Nah, kemudian eh, kalau setiap kita jalan gitu kan biasanya capek kan. Nah, itu kita butuh cost. Atau misalkan
dalam reinforcement learning itu disebut sebagai reward biasanya. Nah, reward itu bisa positif, negatif. Nah, kalau ini kan reward positif sebagai state akhir, jadi rewardnya besar, +1. Nah, ini reward yang besar juga, tapi dia punishment-nya, dia salah, jalan yang salah -1. Nah, kalau setiap kita melangkah, misalkan kita dikurangi 0,05, kayak energi kita itu turun. Nah, jadi kalau misalkan dari ini kita start, kemudian kita ke sini, dia akan terkurang 0,05, kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi, ada reward ketika kita berjalan, melakukan sesuatu. Nah, kemudian ada transition probability, kalau bahasa Indonesia biasanya disebut sebagai probabilitas transisi. Dia kalau misalkan gini ya, misalkan kita pengen jalan ke kanan nih, dari sini nih, S11 ke S12, kita pengennya kayak gitu. Tapi kadang-kala kita ada timbul keraguan. Nah, jadi namanya juga proses stokastik ya. Nah, kita ada probabilitas, kita, nggak jadilah ke kanan, tapi kita, eh, misalkan kita ke kanan ya, kita akhirnya ke bawah atau ke atas, kayak gitu. Ada probabilitas kayak gitu. Nah, jadi misalkan kita ada di sini, kita mau ke kanan, berarti kan intended direction atau direction, arah yang kita inginkan itu adalah ke kanan. Jadi kita hadap ke sana. Nah, ini sebagai depan, kemudian kanan kita adalah ini kan, karena kita hadapnya sana, berarti kanan kita ini, dan kiri kita adalah ini. Kayak gitu. Nah, karena kiri kita itu nggak ada suatu ruangan, nah, jadi ini tembok, jadi dia akan mantul kayak gini, ke kanan, ke kiri, lalu mantul lagi balik ke sini. Karena nggak ada tembok, nggak ada jalan di situ. Jadi peluang probabilitas 0,8 itu ke kanan, kemudian misalkan ada ke depan ini ya. Kemudian kalau misalkan sisanya ini 0,1 itu ke left, ini ke right juga 0,1 nih kayak gitu. Nah, sama kalau misalkan kita posisinya di sini, kita mau jalan ke sini berarti ya 0,8 ke sini, ke depannya ya ke arah yang kita tuju, kemudian ke sini 0,1 ke arah kanan kita, kemudian ini ke arah kiri kita juga 0,1. Nah, kalau kita hadapnya ke atas gimana? Nah, misalkan kita ada di state 21 nih. Kemudian kita mau jalan ke atas, berarti 0,8 ke arah yang kita inginkan. Kemudian ke kanan yang sebenarnya kita tidak inginkan, itu 0,1, berarti ke sini. Lalu ke kiri 0,1 juga, kayak gitu. Jadi 0,8, 0,1, 0,1 kalau kita mau ke atas. Kayak gitu sih. Nah, initial policy. Nah, jadi kan kalau misalkan tetet, tetet, kita masuk ke sini ya, kita nggak tahu nih harus ke arah mana. Nah, jadi makanya kita random aja dulu. Orang namanya aja baru pertama kali kan, nyoba ya jadi random aja. Nah, misalkan kalau kita ada di sini, kita harus ke kanan, ke right gitu kan. Kalau misalkan S21 di sini kita juga ke right. Nah, ini bebas ya. Mau kalian up, up, down, down, up, left, down, right, bebas lah. Intinya entah itu right, up, left, down, bebas. Karena ini initial policy, masih iterasi ke nol, bebas saja. Nah, pertanyaannya adalah, em, seharusnya ini tuh kemana? Ini kan mungkin benar, mungkin salah. Tapi secara logika kita manusia melihat ada riwayat ini salah nih. Karena kita nggak boleh harusnya ke kanan, nanti kita mati. Kita nilainya kecil, harusnya ke atas kan. Nah, makanya eh, gimana cara ngitung ini, value dari V11 dan V21 agar kita arahnya dari, kalau misalkan mulai startnya dari sini, itu ke sini. Kalau startnya dari sini, berarti kita ke atas dulu, baru ke kanan. Jangan pernah ke sini. Nah, itu polisinya kan harusnya arah panah atas, arah panah kanan, gitu kan. Nah, tapi hitung dulu V dan ininya, V11 dan V21. Pakai rumus ini. Kalian bisa pause. Nanti kita coba cocokkan ya. Bisa jadi juga saya miskalkulasi karena error di kalkulator atau ya tipe lah. Oke, mungkin saya kasih 5 detik. Nanti bisa pause. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, jadi kalau kalian nggak sabaran, langsung nonton jawaban. Nggak apa-apa deh. Nah, pertama yang tadi kita sebutkan bahwa ada di policy evaluation dan juga policy improvement. Jadi kita masuk ke step yang pertama dulu, yaitu policy evaluation. Ini ada kayak saya kasih cheat sheet di sini, hint, ada rumusnya dan juga ada tabelnya. Nah, misalkan V0 S11 ini ya, hitungnya kayak kemarin. Nah, ini kan misalkan rewardnya -0,05, jadi -0,05 ini R, ditambah 0,8 intended direction, kita mau ke kanan kan, tadi right, jadi 0,8 kali 1, lalu misalkan ke arah kanan dari sesuatu yang kita tuju, ini arahnya ke sini aslinya, tapi ke kanannya berarti ke sini. Nah, ini karena kita nggak ada nilainya, berarti 0,1 kali V12, ini kan V12. Jadi kita nggak akan replace dengan suatu value tertentu karena belum ada nilainya memang. Lalu kalau kita ke kiri dari suatu arah yang kita tuju, berarti bentur dinding, balik ke V11 atau S11 nih. Ya, V dari S11.
Kemudian sama yang S12 dari sini, kalau kita mau ke kanan ya, ini kan arahnya panah kanan. Berarti 0,5 tambah 0,8 kali min 1, lalu ke kanan dari suatu arah yang kita maksud. Nah, arah yang kita maksud sini berarti ke kanannya sini, bentur dinding, berarti masuk ke V21 lagi. Ini bukan 12 ya, harusnya V21, sorry. Kemudian ke arah kirinya yaitu 0,1 juga kali V11. Ini S11, V dari S11 itu. Ini tipe aja ya, ini bukan 12 tapi ini 21. Sorry. Sorry. Nah, oke, jadi nah tinggal kita ini aja ya kayak persamaan linear aja ya. 0,9. Ini kan tinggal dipindah arah nih. Ini kan satu nih. Satu kurangi 0,1 jadi 0,9. Kayak gitu, ini dipindah arah semua aja. Yang tertinggal hanya konstanta ini. 0,05 dikali ini. Suatu konstantanya aja 0,8. Jadi 0,75. Nah, sama yang bawah juga dipindah ke kiri semua. Yang ditinggal di kanan hanya konstanta. Nah, nanti kita multiple atau multiply by 9. Karena biar sama kan. 0,1 ini 0,9 biar saling menghilangkan aja. Kayak ditambahkan. Nah, kayak gitu. Nah, didapatlah nilai V0 atau value pada iterasi ke 0 untuk state 1, 2. Ini sebenarnya state 21 sih. State 1, 2 itu adalah min 0,8625. Sedangkan untuk state S11 ini 0,7375. Kayak gitu. Nah, habis kita dapat nilai V untuk setiap state yang bukan final state atau goal state, nanti kita masukkan nih ke tabel ini untuk dihitung suatu policy improvement. Ingat ya, pada initial value tadi kita polusinya itu adalah right right. Jadi ini ke kanan, ini ke kanan. Padahal ini harusnya yang bawah harusnya ke atas ya, kayak gitu sih. Nah, saya hitungkan satu aja yang polusi dari S11. Nah, ini kalau dia ke right, jadi 0,8 ya tadi ditambahkan dengan 1. Kemudian eh, kalau ke kanannya dari arah yang kita maksud 0,1 tadi dikali min 0,86 karena ini udah ada value-nya kita bisa masukkan ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ke kiri, kita menurut dinding jadi 0,74 kali 0,1 kayak gitu. Nah, itu dihitung juga untuk up. Misalkan kita bertujuan dari S11 ini naik ke atas, nyoba naik ke atas. Berarti kan 0,8-nya ke atas kali 0,74 karena dia menurut dinding. Kemudian kita ke kanannya dari arah yang kita maksud. Nah, berarti karena kita ke atas, ke kanannya berarti ini 0,1 kali 1, ke kirinya bentur dinding juga berarti 0,1 kali 0,74 sama ya. Nanti dihitung yang ke arah kiri, ke arah ke bawah. Nah, lalu dibandingkan. Ternyata memang yang paling tinggi itu adalah nilai yang ke kanan. Nah, gitu. Misalkan kita hitung tambah reward nih ya. Ya sama, karena reward right, up, left, dan down itu kan sama 0,05 tadi. Min 0,05. Jadi itu nggak akan ngaruh. Tetap yang paling besar itu adalah si ke kanan. Jadi memang pada initial value kita itu ini ke kanan, ini ke kanan. Nah, ini udah betul. Kalau kita berada di posisi sekarang, di posisi S11, kita harusnya ke kanan. Nah, nanti kalian bisa coba hitung untuk policy S21 ini, harusnya dia yang tadinya ke kanan berubah ya, harusnya ke atas ya, jangan ke kanan gitu. Tapi saya nggak akan hitungkan karena saya sudah contohkan di sini biar buat latihan kalian. Nah, ini policy yang sekarang final policy pada V0 itu right. Yang ini harusnya yang tadinya right harusnya ke up gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.